Sumber pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang adalah salah satu bentuk pembiayaan yang dapat digunakan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran mereka dalam jangka waktu yang relatif lama jika dibandingkan dengan opsi pendanaan alternatif. Perusahaan juga dapat memperoleh pembiayaan jangka panjang dari modal ventura, saham, utang jangka panjang, atau sewa guna usaha di antara opsi-opsi lainnya. Kekurangan dana atau ketidakmampuan untuk mendapatkan dana akan selalu menghambat pelaksanaan kegiatan produksi, termasuk pengadaan bahan baku atau bahan mentah dalam ranah manajemen keuangan. Karena memperoleh dana secara tepat waktu sangat diperlukan untuk kelancaran operasi bisnis. Sebagai konsekuensinya adalah produksi, pemasaran, dan pembayaran sumber daya manusia yang terlibat dalam operasi bisnis tidak dapat dilakukan secara efektif. Saham berfungsi sebagai bukti kepemilikan perusahaan. Dividen dan capital gain atau selisih antara harga beli dan harga jual adalah sumber pendapatan bagi pemegang saham. Berbeda dengan obligasi, saham tidak memiliki pendapatan tetap. Berbeda dengan bunga, dividen tidak dapat dibayarkan jika perusahaan tidak memiliki aset likuid. Sekalipun suatu perusahaan mempunyai uang tunai, ia tidak perlu membayar dividen. Keon menggambarkan dua kategori saham yang berbeda dalam bukunya dalam buku Financial Management, saham biasa dan juga saham preferred. Saham biasa merupakan permodalan jangka panjang korporasi tanpa mempunyai tanggal jatuh tempo. Artinya, saham biasa terikat dengan perusahaan selama perusahaan itu ada. Sedangkan saham preferred adalah saham yang mempunyai hak atau klaim yang lebih unggul dibandingkan saham biasa, namun lebih rendah dibandingkan obligasi. Hak istimewa pada hal ini penghasilan perseroan dan hak atas kekayaan perseroan apabila terjadi likuidasi perseroan. Utang jangka panjang. Kebutuhan akan dana mengharuskan membuat keputusan untuk mencari sumber-sumber dana dari eksternal. Dari berbagai alternatif tindakan yang dipilih adalah membuat keputusan utang. Sumber dana dari utang mengakibatkan kewajiban yang disertai tambahan bunga dari utang tersebut. Oleh karena itu, penggunaan dana yang diperoleh dari utang harus dapat menghasilkan laba melebihi tingkat bunga yang diberlakukan terhadap utang. Kepemilikan hutang perusahaan di sisi lain dapat digunakan sebagai alat untuk menilai perusahaan. Perusahaan yang berjalan tanpa memiliki utang dan seluruh kegiatan usahanya didanai dengan modal sendiri justru menurunkan nilai perusahaan. Penggunaan dana yang bersumber dari utang juga dapat meningkatkan jumlah aktiva perusahaan jika utang pengadaan telah lunas dibayar. Utang tersebut akan berubah menjadi aktiva. Contohnya, ketika perusahaan memutuskan untuk membeli mesin dengan cara utang, maka pada saat utang tersebut lunas, maka mesin tersebut telah berubah menjadi fixed asset perusahaan. Obligasi ialah instrumen hutang dengan dapat dibentuk dan diperjualkan dari korporasi kepada investor dan dicatatkan di bursa keuangan atau dijual langsung kepada calon investor secara umum. Konfigurasi obligasi relatif tidak rumit. Surat berharga atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan menjamin pembayaran selama periode waktu tertentu. Obligasi korporasi dibentukkan dari berbagai pihak dengan berlegalitas dalam sisi yuridis, sebab penerbitan obligasi korporasi akan menimbulkan tanggung jawab di kemudian hari jika terjadi masalah pembayaran. Terdapat bermacam pihak dengan dapat membentuk obligasi, yakni korporasi, pemerintah daerah, pemerintah asing, dan korporasi asing. Obligasi diklasifikasikan menjadi 4 jenis berdasarkan penerbitannya, yaitu obligasi treasury atau treasury bond, obligasi korporasi atau corporate bond, obligasi daerah atau municipal bond, obligasi asing atau foreign bond. Leasing atau pembelanjaan dengan sewa guna. Sewa guna usaha adalah kontrak yang mengikat secara hukum yang dibuat antara lessor yang menyewakan aset tertentu dan lease yang menyewa aset tersebut. Perjanjian ini memberikan hak istimewa kepada penyewa untuk menggunakan aset tertentu. Sebagai imbalannya, penyewa menyerahkan pembayaran finansial secara berkala kepada pemilik. Penyewa dapat terdiri dari pihak independen atau pihak yang memproduksi aset itu sendiri. Contoh kegiatan leasing ialah, misalkan, sebuah rumah sakit ingin menggunakan komputer dalam jumlah besar untuk kegiatan operasional. Rumah sakit dapat memperoleh komputer dengan membelinya. Pilihan lain untuk rumah sakit adalah menyewa komputer dari perusahaan leasing.
Perusahaan membeli komputer dari perusahaan komputer seperti Acer dan IBM dan menyewakannya ke rumah sakit. Sewa semacam ini juga dikenal sebagai sewa langsung. Sewa guna usaha merupakan suatu cara pembiayaan investasi usaha dalam bentuk aktiva tetap. Perusahaan yang menyediakan jasa sewa guna usaha pada tanah air disebutkan sebagai sewa. Aktivitas esensial korporasi leasing ialah membiayai barang modal yang dibutuhkan pelanggannya. Mitra sewa dapat memberikan pembiayaan sesuai kebutuhan pelanggan berdasarkan kesepakatan bersama. Perusahaan sewa guna usaha hanya dapat memberikan jasa sewa guna usaha berupa harta berwujud sebagai bagian dari kegiatan usahanya. Aset modal meliputi tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Beberapa lembaga keuangan non-bank tidak mengizinkan perusahaan leasing untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Berbeda dengan lembaga keuangan bank, struktur sewa melibatkan dua pihak, penyewa dan pemberi sewa. Lease adalah suatu perusahaan yang memerlukan aktiva tetap atau disebut dengan lease. Di sisi lain, pemberi pinjaman adalah lembaga keuangan yang memiliki aset tetap dan meminjamkan kepada penyewa. Dengan kata lain, leaser adalah perusahaan yang menyediakan dan menyewakan berbagai barang modal. Sewa juga dapat dipahami sebagai sewa di mana kontrak dibuat antara leaser atau perusahaan leasing dan lease atau pelanggan dan leaser yang menyediakan produk. Sewa diartikan merupakan sumber modal yang dapat diakses oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan peralatan modalnya. Aktiva tetap mempunyai peranan dalam menunjang pengelolaan suatu perusahaan. Namun, persediaan aktiva tetap dalam jumlah besar tidak akan berdampak langsung terhadap laba sehingga tidak harus merupakan dana sendiri dari perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat memanfaatkan peluang sewa guna usaha atau leasing yang diberikan oleh leaser pada saat penyerahan aset tetap. Hak serta kewajiban leaser dan leaser. Seperti yang kita ketahui, leaser adalah pihak yang menerima hak penggunaan atau hak sewa atas suatu aset melalui suatu perjanjian lease atau sewa. Leaser merupakan pihak yang menggunakan aset tersebut dan membayar sejumlah uang yang disebut dengan pembayaran sewa kepada pihak yang menyewakan atau leaser. Penyewa mempunyai beberapa hak dalam perjanjian sewa. Yang pertama ada mendapatkan dana sewa dari leaser untuk membeli produk yang tercakup dalam kontrak sewa. Yang kedua, penerimaan tepat waktu barang kontrak dari pemasok selaras akan tenggat berwaktu sudah ditentukan pada pesanan dibeli. Lalu yang ketiga, dalam akhiran bermasa kontrak, leaser mampu menerapkan hak opsinya. Kewajiban penyewa berdasarkan perjanjian sewa. Yang pertama ada membayarkan uang sewa secara mencicil tiap bulan dalam berjumlahkan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, ada penyewa dapat menunjukkan perusahaan asuransi sendiri atau menyerahkan kepada leaser untuk mengasurasikan properti yang disewakan. Ketiga, nilai residu dibayarkan pada saat opsi untuk membeli properti yang disewakan. Keempat, menjalankan pembukuan dengan sudah diauditkan oleh akuntan. Hak bagi leaser dalam perjanjian sewa guna usaha. Leaser adalah pihak atau entitas yang menyewakan atau memberikan hak penggunaan atas suatu aset kepada pihak lain yang disebut sebagai leaser. Leaser memiliki kepemilikan atas aset tersebut dan memberikan hak penggunaan kepada leaser dalam pertukaran atas pembayaran sewa yang disepakati. Adapun hak bagi leaser dalam leasing ialah menerima pembayaran sewa bulanan serta berwaktu tertentu. Kedua, pemegangan pembuktian pemilik properti sewaan. Ketiga, meminta penyewa untuk membayar lunas secara angsuran, meminta pengembalian rincian kontrak, membatalkan kontrak secara sepihak jika terjadi sebab-sebab tertentu seperti kelalaian akibat jatuhnya harga produk atau kebangkrutan. Sedangkan kewajiban bagi leaser berdasarkan perjanjian sewa ialah memberikan pinjaman kepada peminjam, khususnya penyediaan dana untuk membelikan barang dengan menjadikan pokok kesepakatan. Kedua, penyerahan barang bertetapan waktu akan penghubungan di awal pihak supplier terkait. Ketiga, memberikan dokumen yang membuktikan perpindahan kepemilikan objek kontrak setelah penyewa melaksanakan hak opsi pembelian. Terdapat beberapa tipe kontrak leasing, yaitu operating lease dan financial lease. Operating lease biasanya merupakan bentuk sewa jangka pendek di mana pihak yang menyewakan berwenang terkait asuransinya, perbajakan, dan perawatan yang mampu diakhiri dari pihak yang bertanggung jawab pramasa sewa berakhir. Ciri lain dari sewa operasi adalah adanya opsi terminasi.
Opsi ini memberikan hak kepada penyewa untuk mengakhiri perjanjian sewa lebih awal. Jika opsi ini dilaksanakan, maka aset tersebut akan dikembalikan kepada lessor dan kewajiban membayar sewa akan berakhir. Sedangkan financial lease adalah kebalikannya. Sewa ini termasuk sewa jangka waktu yang panjang dan sepenuhnya diamortisasi. Pemeliharaan pajak dan asuransi adalah tanggung jawab pihak yang menyewakan, yang biasanya tidak dapat dibatalkan hingga akun tersebut jatuh tempo. Ada 3 jenis sewa pembiayaan yang menarik, yaitu tax-oriented lease, leveraged lease, dan sell and leaseback agreement. Ada 2 kata yang membentuk istilah modal ventura, modal dan risiko. Istilah usaha berasal dari kata bahasa Inggris venture yang diterjemahkan menjadi risiko atau berisiko dalam bahasa Indonesia. Modal ini didasarkan secara eksklusif pada jaminan mengenai konsep yang diajukan oleh calon rekan bisnis. Modal ventura secara luas dikenal sebagai upaya untuk terlibat dalam operasi bisnis dengan cara investasi ekuitas sementara di perusahaan mitra bisnis. Keuntungan dan kerugian modal ventura. Keuntungan modal ventura dari segi investe atau perusahaan yang meminjam dana. Yang pertama ada alternatif pembiayaan yang fleksibel karena perusahaan tidak perlu menanggung beban tetap bunga seperti pada utang. Kedua, tambahan modal bisa memperbaiki struktur modal perusahaan dalam situasi tertentu. Kemampuan meminjam perusahaan akan meningkat. Ketiga, perusahaan mempunyai mitra kerja yang baru yang biasanya mempunyai pengalaman yang cukup banyak. 4. Perusahaan bisa memanfaatkan jaringan kerja mitra kerjanya yang cukup luas. Kelima, bimbingan dari mitra kerja, baik bimbingan teknis maupun manajemen, akan membantu perusahaan. Keenam, risiko bisnis akan ditanggung bersama dengan pihak investor sehingga akan menjadi lebih ringan. Kelemahan modal ventura. Di luar kegunaan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, permodalan ventura turut memiliki kelemahan, antara lain, perusahaan tidak lagi memiliki kendali mutlak atas operasinya karena adanya pemilik tambahan, yang merupakan investor, dalam hal ini pemodal ventura. Meskipun campur tangan investor terhadap bisnis atau manajemen perusahaan kecil kemungkinannya untuk terjadi dalam praktiknya, namun hal ini berpotensi mengganggu operasional perusahaan. Perselisihan antara perusahaan investasi dan investor bahkan dapat menyebabkan gangguan operasional dalam perusahaan. Kedua, margin laba organisasi akan menurun. Ketika investor membeli saham, setiap peningkatan laba akan didistribusikan kepada semua pemegang saham. Dan karena sebagian saham perusahaan dimiliki oleh pihak ketiga, maka keuntungan juga harus dibagikan kepada mereka. Sebagai pemberi pinjaman modal ventura, ini adalah jenis pinjaman yang menyasar perusahaan-perusahaan yang berpikiran berbeda atau tidak konvensional, tanpa kewajiban memberikan jaminan. Tujuan dari lembaga ini tidak jauh berbeda dengan tujuan kegiatan peminjaman modal sebelumnya, yaitu untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang mempunyai permasalahan permodalan. Terdapat bermacam prosedur dengan wajib dicermati dalam menyertakan permodalan ventura, antara lain development stage. Perusahaan yang baru saja memperkenalkan produk atau menerima konsep yang menjanjikan dari seorang wirausahaan biasanya menjalani fase ini. Expansion stage. Permodalan dengan diberikan pada tahap ini digunakan untuk mengembangkan bisnis di bidang produksi dan pemasaran dengan fokus khusus untuk menambah cadangan bahan baku dan faktur. Acquisition stage. Selama fase ini, pemodal ventura menyediakan dana untuk mengembangkan bisnis atau bisnis yang membutuhkan dana untuk mengakuisisi bisnis yang gagal.